Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan harian Sarota edisi Jumat 27 Oktober 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, lewat kesempatan ini kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat untuk memahami dengan baik arti kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-35. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam panjang kehidupannya. Saudara-saudara, perikop ini kita akan renungkan dalam satu tema, memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan kemuliaan Allah. Batu ya di pertama bahasa Toraya nakua umpaparang kamalabiranna uang. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai kemuliaan Allah, berarti kita berbicara mengenai kekudusan Allah atau kemahakuasaan Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Seperti yang telah diceritakan di dalam perikop bacaan kita pada pagi hari ini.
bahwa setelah Musa berjumpa dan berbicara dengan Allah di Gunung Sinai, Musa tampak bercahaya di depan Harun dan pemimpin-pemimpin umat Israel. Nah, melalui perjumpaan ini muncul pertanyaan, apakah yang membuat kulit Musa memancarkan cahaya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita memperhatikan perikop bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu pada ayat yang ke-29 yang berbunyi, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi kulit dan wajah Musa bercahaya oleh karena ia telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Selanjutnya, apa yang membuat umat Israel menjadi takut saat melihat wajah Musa bercahaya? Lalu mengapa Musa harus menyelubungi wajahnya dari pandangan orang Israel? Bukankah seharusnya mereka menyaksikan pancaran kemuliaan Allah itu? Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai selubung yang digunakan Musa untuk menutupi wajahnya menjadi simbol bahwa umat Israel masih menyelubungi hatinya dengan segala ketamakan dan pelanggaran. Umat Israel sangat sulit hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hal itu kemudian membuat mereka takut saat melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Musa. Bagaimanapun juga perbuatan umat yang kerap kali melanggar kita, Tuhan jelas dilakukan dengan sengaja. Meskipun melanggar dan terus melanggar, namun kasih Allah tidak pernah berhenti bagi umatnya. Dan ini bukan menjadi pilihan untuk terus melanggar, tetapi selaku umat tebusan Allah, kita perlu memancarkan kemuliaan Allah di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bersinar di dalam diri kita adalah pancaran cahaya Kristus. Cahaya Injil keselamatan dalam Yesus adalah kekal adanya. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Selubung dosa sangat menyulitkan kita untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Namun yang menjadi pegangan kita adalah hadirat Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan berarti bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini dapat menggugah hati dan pikiran kita untuk senantiasa memancarkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana di dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu.
Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa memancarkan kemuliaan Allah dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka selubung yang telah menutupi hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaksikan pancaran kemuliaan-Mu itu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu, agar supaya kami layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Suparto Tampu Sadang bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Santirura, yang Engkau telah tempatkan di jemaat kami, Jemaat Silo Cempagaya, untuk melayani jemaat. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat bilur-bilur-Mu mereka akan menjadi. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.